Salam damai sejahtera untuk seluruh jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita pada saat ini akan menyambut Tuhan Yesus dan meninggikan Dia. Dan kita akan berikan hormat, pujian, dan kuasa untuk Yesus Raja kita. Pujian Dia sungguh indah sebagai pujian penyembahan yang kita naikkan untuk kemuliaan nama Tuhan saat ini. Surga, kami mengucapkan segala puji dan syukur di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kami semuanya. Saat ini kami boleh berbakti bersama. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dalam segala hal. Kami boleh mengucap syukur karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami semuanya. Dan inilah Tuhan, segala pujian, penyembahan, dan ibadah kami serahkan semuanya kepada Tuhan, supaya kami layak untuk datang ke hadirat Tuhan, dan ibadah kami saat ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Kris Hartanto, mari kita akan menaikkan pujian firman Hanya Kau.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini bersyukur kita dapat kembali bertemu di dalam ibadah kita di pagi hari ini. Walaupun kita belum bisa bersama-sama di dalam kebaktian di dalam gedung gereja, tetapi bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita cara untuk bisa bertemu di dalam ibadah kali ini. Mari kita akan menghayati dan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus pada ibadah pagi hari ini. Paskah bagi kita yang sudah menjadikan kita manusia yang mempunyai janji yang luar biasa atas iman kita, bahwa pada saatnya nanti kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu sebelumnya saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara dari Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, cerita tentang kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjungkuk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, banyak orang bahkan sampai saat ini meragukan kematian Tuhan Yesus. Banyak orang juga sampai saat ini meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Mengapa kebangkitan Tuhan Yesus itu begitu penting? Apa toh untungnya Yesus harus mati dan kemudian Tuhan Yesus harus bangkit? Bapak Ibu Saudara, kebangkitan bukanlah hal yang diadakan oleh manusia. Manusia tidak bisa mengadakan kebangkitan. Manusia tidak bisa mereka-reka kebangkitan. Saya tidak bisa membuat manusia bangkit, bahkan hidup untuk selama-lamanya. Manusia tidak bisa melakukan hal itu. Tetapi mengapa hal itu sangat penting dalam pelayanan Tuhan Yesus bagi kita? Apa sih pentingnya kebangkitan bagi kita? Kalau Yesus sudah disalib, ya sudah mati saja, begitu mungkin pikir orang. Atau kalau dia Tuhan, ya sudah, dia hidup kekal selama-lamanya tanpa kematian dan tidak dibangkitkan. Kan itu sudah luar biasa. Karena tidak ada orang yang bisa hidup seperti itu. Di Alkitab hanya 2 orang yang bisa seperti itu, Bapak, Ibu Saudara. Henok dan Elia. Tetapi Tuhan Yesus sangat berbeda. Tuhan Yesus Allah
yang menjelma menjadi manusia, dia mati dan kemudian dia bangkit. Inilah bedanya. Dan kebangkitannya memberikan harapan, memberikan suatu hal yang istimewa dalam kehidupan manusia. Nah, pagi hari ini kita akan belajar hal itu. Apa pentingnya kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita? Cerita Tuhan Yesus sudah kita dengarkan. Mari kita akan belajar tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara. Mengapa Yesus dibangkitkan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus dibangkitkan sebagai yang sulung dari semua manusia untuk kekekalan. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus bukan kebangkitan untuk hidup sementara, tidak. Tuhan Yesus dibangkitkan untuk hidup dan hidup selama-lamanya. Itulah bedanya. Lazarus dibangkitkan, tetapi dia mati lagi. Tetapi Yesus yang dibangkitkan ini tidak mengalami kematian. Sesudah bangkit, dia akan hidup selama-lamanya. Dia hidup selama-lamanya. Kebangkitan Yesus menjadi yang sulung, yang pertama dari kebangkitan kita untuk kekekalan. 1 Korintus 5 ayat 20 mengatakan demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu Saudara, saat wabah corona ini banyak orang meninggal. Secara keseluruhan di dunia ini ribuan orang yang meninggal. Tetapi percayalah, setiap orang yang meninggal di dalam Kristus, dia akan mengalami kebangkitan untuk bersama-sama bangkit seperti Yesus dan hidup selama-lamanya. Bagaimana orang membuat sesuatu benda? Bagaimana orang membuat kursi dari kayu? Orang membuat kursi dari kayu, kalau anak kecil membuat atau seseorang membuat akan lebih mudah kalau itu ada contohnya atau teladannya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Contoh atau teladan itu dibuat oleh yang menemukan. Nah, si penemu ini jadi yang pertama menemukan suatu benda itu yang namanya kursi. Dan kemudian yang lain membuat seperti itu. Atau mungkin kalau lebih spesifik di dalam elektronika, ketika lampu itu ditemukan, sebelumnya tidak ada lampu. Orang masih bingung bagaimana kawat kemudian bisa berpijar dan kemudian nyala terang. Tetapi kemudian setelah ditemukan lampu itu, orang bisa membuat lampu seperti yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Yang pertama adalah lampu bikinan Pak Thomas. Dan yang lain mengikutinya. Sekarang sudah luar biasa canggihnya lampu dibuat oleh manusia. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan tidak akan terjadi. Kita tidak bisa tahu kebangkitan itu seperti apa kalau Yesus tidak dibangkitkan. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan untuk kekekalan. Bukan hanya bangkit mati lagi, tetapi untuk selama-lamanya. Untuk kebangkitan di mana orang hidup bersama-sama dengan Tuhan dan tidak menerima hukuman. Karena Dia Allah tanpa dosa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan setiap kita yang dibangkitkan bersama-sama dengan Dia menjadi ahli waris kerajaannya, bersama-sama dengan Yesus ada di dalam kekekalan dan tidak dihukum. Karena Yesus tidak dihukum, Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak mengalami hukuman karena Dia tidak melakukan hal yang tidak benar. Tidak ada dosa di dalam dirinya.
Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kebangkitan Yesus adalah yang sulung. Yang kedua, bahwa kebangkitan Kristus ini memberikan kepada manusia kehidupan. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita kehidupan. Hosea 6 ayat yang kedua mengatakan bahwa dengan kebangkitan di hari yang ketiga memberikan kehidupan kepada manusia. Bapak Ibu Saudara, kebangkitannya, kehidupan ini, karena kebangkitan ini, kehidupan kita yang karena kebangkitan ini membuat kita hidup lebih semangat, baik di dunia ini maupun nanti hidup di kekalan nanti. Hidup semangat di dunia ini karena kita sudah yakin dan percaya. Dengan percaya kepada Dia, kita punya hidup yang kekal di dalam kekekalan nanti. Karena apa? Karena bagian yang ketiga. Karena ketika kita percaya, karena iman kita akan mendatangkan anugerah keselamatan bagi kita. Anugerah itu terjadi dengan cara apa? Dengan cara kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Dosa yang ada di dalam diri kita, manusia, sudah tidak dianggap lagi oleh Tuhan. Karena kita percaya kepada Dia yang menjadi penebus atas dosa-dosa kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Iman kita, kepercayaan kita ini sebagai orang Kristen dilandaskan atas kebangkitannya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah ragu-ragu akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang meragukan itu, jangan kemudian kita ikut-ikutan ragu. Tetapi kita tetap yakin dan percaya. Karena hanya dengan itu, setiap orang yang percaya memperoleh anugerah keselamatan. Setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Dan hidup kekal itu terjadi karena kita percaya bahwa Yesus sudah lahir, mati, dan kemudian bangkit sebagai yang sulung, sudah menebus dosa-dosa kita, menebus kita dari dosa, dan akan membawa kita dalam hidup kekal di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepercayaan kita ini harus selalu kita kembangkan, dan kita harus menjadi orang yang yakin bahwa memang Tuhan sudah bangkit. Karena dengan kebangkitannya kita percaya kita memperoleh hidup di dalam kekekalan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? 1 Korintus 5 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sehebat apapun kita, seluar biasa apapun Bapak Ibu Saudara, sekudus apapun cara kita hidup, kita tidak akan bisa lepas dari hukuman. Karena setiap orang yang hidup melakukan dosa. Dan dosa itu menyebabkan kita mengalami kematian, baik di dalam dunia ini maupun kematian di dalam kekekalan. Jangan sampai kita mengalami kematian dua kali. Sudah kita mati di dunia dan mati di dalam kekekalan. Mati di dalam kekekalan maksudnya kita dihukum karena kita melakukan dosa-dosa kita. Tetapi marilah kita percaya, walaupun kita melakukan dosa, tetapi ketika kita percaya, walaupun kita mati, tetapi kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus untuk menuju surga, untuk hidup dalam kekekalan tanpa hukuman. Bapak Ibu Saudara, percayalah untuk hal itu.
dan Tuhan akan menolong iman Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan yang sudah menjadi Tuhan kita, Yesus yang sudah menjadi Tuhan kita, akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menguatkan iman Bapak Ibu Saudara, sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap beriman. Yesus sudah mati dan sekarang bangkit, dan kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah mati sekarang bangkit, dan kita menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan yang sudah bangkit, yang sudah menyelamatkan kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan, ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepadamu, manis kenapa hati kita berjanji kepada Dia, Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Bisa menjauhkanku dari sisimu. Selama ku hidup bagimu, aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku Tuhan dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa saudara-saudara. Tuhan, mengucap syukur Bapa atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan sudah bangkit bagi kami,
sehingga kami percaya Engkau yang menjadi yang sulung atas kebangkitan menuju kekekalan. Kami yang ada di dunia ini yakin Bapa, ketika saatnya nanti kami bangkit, kami akan seperti Engkau, bangkit menuju kekekalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberikan harapannya kepada kami. Engkau sudah memberikan contoh teladan-Mu tentang kebangkitan. Dan biarlah kami sekarang ini percaya bahwa kebangkitan di dalam Yesus Kristus itu ada. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat di tempat ini. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan selalu memberkati jemaat-Mu. Tidak henti-hentinya, tidak habis-habisnya rahmat-Mu atas jemaat-Mu. Sehingga setiap jemaat tidak akan ada kekurangan. Setiap jemaat Tuhan berkati dengan kecukupan dan damai sejahtera selalu ada. Berkati juga bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa ini juga akan segera menyelesaikan masalah-masalah di dalam negeri ini. Wabah-wabah yang terjadi akan segera selesai dan semuanya akan berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk dunia ini. Tuhan juga akan memberkati dunia ini, supaya wabah yang melanda tiap negara juga dapat teratasi seperti bangsa ini mengatasi wabah ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara jemaat Karanggeneng dan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari arahkan hidupmu ke dalam hadirat Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua percaya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Hidup